Bagaimana jika matahari mulai mati besok? Dalam 48 jam, suhu bumi turun drastis, fotosintesis berhenti, dan peradaban runtuh. Tapi yang terjadi 60 tahun kemudian akan mengejutkan kalian. 12 jam sebelum semuanya dimulai. Observatorium Mauna Kea mendeteksi penurunan radiasi matahari 0,1%. Para astronom mengira hanya fluktuasi normal, namun Dr. Sarah Chen merasa gelisah dengan pola spektrum yang aneh. Apakah manusia akan menyadari akhir dunia sebelum terlambat? 8 jam sebelum kiamat, NASA dan ESA mengonfirmasi aktivitas fusi nuklir matahari menurun drastis. Presiden Amerika memanggil rapat darurat. Media masih diam, tapi ilmuwan dunia panik di grup chat rahasia. Haruskah pemerintah memberitahu rakyat tentang kiamat yang akan datang? 4 jam setelah bencana, seorang astronom junior memposting data di Twitter sebelum dipecat. Sun dying trending worldwide. Pasar saham crash, orang-orang mulai panik belanja. Kaos dimulai dari media sosial. Bisakah manusia tetap tenang menghadapi kepunahan massal? 2 jam sebelum akhir segalanya, Sekjen PBB mengumumkan, matahari sedang sekarat, kita punya waktu 48 jam. Jutaan orang menangis di depan TV, beberapa bunuh diri, yang lain berlutut berdoa di jalanan. Apa yang akan Anda lakukan jika tahu dunia berakhir dalam 48 jam? 1 jam sebelum momen terakhir, keluarga-keluarga berkumpul di halaman, merasakan sinar matahari untuk terakhir kalinya. Anak-anak bermain tanpa tahu makna sesungguhnya. Para ibu menangis sambil memeluk buah hati. Apakah cinta keluarga cukup kuat melawan ketakutan akan kematian? Dan semuanya dimulai. Pukul 12 Monday UTC, matahari tiba-tiba redup 50%. Langit berubah oranye kemerahan. Suhu turun 5 degrees dalam hitungan menit. Burung-burung terbang bingung, hewan ternak panik. Bagaimana rasanya menyaksikan sumber kehidupan perlahan mati? 30 menit setelah kiamat dimulai, matahari kini seperti bulan purnama di siang hari, lampu jalanan otomatis menyala. Orang-orang keluar rumah dengan jaket tebal, menggigil dalam dingin yang tak wajar. Dapatkah teknologi manusia menggantikan matahari? 1 jam kemudian, panel surya di seluruh dunia mati. Pembangkit listrik tenaga surya offline. California dan Jerman mengalami blackout massal. Generator diesel menjadi komoditas paling berharga. Seberapa rapuh peradaban modern tanpa sumber energi utama? 3 jam setelah bencana, jutaan orang meninggalkan kota menuju daerah tropis, jalan raya macet total, bensin habis di SPBU, ribuan mobil mogok kedinginan, manusia berjalan kaki dengan tas seadanya. Kemana Anda akan lari ketika seluruh planet menjadi tidak layak huni? 6 jam dalam kegelapan. Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur mencatat suhu 2000 mamulansi. Orang tropis yang tidak punya pakaian hangat mulai hipotermia. Rumah sakit kewalahan. Kematian pertama akibat kedinginan. Apakah manusia bisa beradaptasi dengan cepat atau akan punah seperti dinosaurus? 12 jam, malam abadi pertama. Matahari terbenam, tapi tidak akan terbit lagi. Suhu global 11 degrees C. Es mulai terbentuk di permukaan laut tropis. Aurora misterius muncul di langit. Tanda terakhir, aktivitas matahari. Bisakah manusia bertahan hidup tanpa siklus siang-malam? 18 jam, komunikasi terputus. Server data center kedinginan, satelit kehilangan daya surya, internet mati total, komunikasi global terputus, keluarga terpisah tidak bisa saling menghubungi. Dunia kembali ke zaman batu. Apakah teknologi komunikasi cukup untuk menjaga kemanusiaan tetap bersatu? 1 hari setelah kiamat, supermarket dijarah habis, polisi kewalahan, militer turun ke jalan, orang-orang berkelahi memperebutkan makanan kaleng dan bahan bakar,
Hukum rimba mulai berlaku. Seberapa cepat peradaban beradab berubah menjadi liar. 2 hari kemudian, fotosintesis berhenti total. Daun menguning dan rontok dalam hitungan jam. Sawah dan perkebunan layu. Rantai makanan mulai runtuh dari produsen primer. Hewan herbivora kebingungan. Apakah manusia menyadari betapa bergantungnya pada tanaman hijau? 3 hari setelah matahari padam. Permukaan laut mulai membeku dari kutub. Ikan-ikan mati kedinginan. Ekosistem laut kolaps. Nelayan hanya menemukan ikan mati mengapung. Sumber protein laut hilang selamanya. Dapatkah manusia bertahan hidup hanya dengan cadangan makanan darurat? 1 minggu dalam kegelapan total. 100 juta orang bergerak ke bunker dan gua. Stasiun kereta bawah tanah menjadi kamp pengungsian. Orang-orang membakar furnitur untuk kehangatan. Asap hitam memenuhi kota-kota besar. Bisakah infrastruktur bawah tanah menyelamatkan peradaban? 2 minggu kemudian, Presiden dan Perdana Menteri hilang dari pandangan. Tentara desersi untuk mencari keluarga. Anarkisme merajalela. Warlord lokal mengambil alih dengan kekerasan dan intimidasi. Apakah demokrasi hanya mungkin dalam kondisi sejahtera? 3 minggu, lahirnya tribal baru. Manusia berkelompok berdasarkan keahlian. Dokter, engineer, petani, tentara. Barter menggantikan uang. Suku teknisi menguasai generator. Suku medis jadi yang paling dihormati. Akankah manusia kembali ke sistem tribal untuk bertahan hidup? 1 bulan setelah kiamat, sisa-sisa ilmuwan berkumpul di CERN. Mereka berencana menciptakan matahari mini dengan fusi nuklir. Eksperimen berisiko tinggi, bisa menyelamatkan atau meledakkan bumi. Haruskah manusia mempertaruhkan segalanya untuk satu kesempatan terakhir? 3 minggu, harapan muncul. Reaktor fusi berhasil dinyalakan, sinar terang memancar radius 50 km, ribuan orang berdatangan seperti ngengat ke cahaya. Tanaman mulai hijau kembali di zona tersebut. Bisakah teknologi manusia benar-benar menggantikan alam? 2 bulan, harapan hancur. Berbagai faksi berperang menguasai reaktor. Serangan bom merusak fasilitas, matahari mini padam. Harapan terakhir manusia hancur dalam pertempuran bodoh antar sesama. Mengapa manusia selalu menghancurkan hal yang menyelamatkan mereka? 3 bulan, evolusi paksa dimulai. Anak-anak yang lahir mulai bermutasi. Mata lebih besar untuk melihat dalam gelap. Metabolisme lebih lambat. Bulu tubuh lebih tebal. Seleksi alam bekerja dengan cepat. Apakah evolusi cukup cepat menyelamatkan spesies manusia? Para bulan, kehidupan bawah tanah. Ekspedisi menemukan gua 2 km di bawah tanah dengan mata air panas vulkanik. Suhu 15 derajat. Jamur dan bakteri masih hidup. Komunitas baru terbentuk di kedalaman bumi. Apakah masa depan manusia ada di bawah tanah seperti tikus God? 6 bulan, masyarakat baru. 1.000 orang hidup di kompleks gua. Mereka bertani jamur, beternak kelinci, dan ikan. Sistem pendidikan berbasis survival skills. Anak-anak tidak pernah melihat langit. Dapatkah manusia bahagia tanpa melihat bintang dan merasakan angin? 8 bulan, kehidupan dari bawah. Tim riset menemukan bahwa beberapa tanaman deep sea masih hidup dari panas bumi. Mereka mulai budidaya alga dan rumput laut dalam kolam geotermal buatan. Bisakah kehidupan di bumi dimulai lagi dari nol? 1 tahun, generasi tanpa matahari. Bayi-bayi lahir dengan kulit pucat dan mata sensitif cahaya. Mereka tidak menangis melihat kegelapan. Orang tua bercerita tentang matahari seperti dongeng. Apa yang hilang dari kemanusiaan ketika mereka tidak mengenal matahari? 2 tahun, kontak global. Radio menerima sinyal dari koloni bawah tanah di Islandia.
Mereka berhasil membangun geothermal city untuk 5.000 orang. Rencana reunifikasi umat manusia dimulai. Bisakah sisa-sisa manusia bersatu kembali membangun peradaban? 3 tahun. Jaringan bawah tanah. Terowongan sepanjang ribuan kilometer menghubungkan koloni-koloni. Kereta bawah tanah mengangkut barang dan manusia. Peradaban baru perlahan terbentuk. Apakah peradaban baru akan mengulangi kesalahan masa lalu? 5 tahun, modifikasi genetik. Ilmuwan berhasil memodifikasi DNA untuk hidup dalam gelap total. Mata manusia bisa melihat inframerah. Kulit memproduksi vitamin D tanpa sinar UV. Evolusi dipercepat. Apakah manusia yang dimodifikasi masih bisa disebut manusia? 7 tahun, energi masa depan. Reaktor nukleus thorium berhasil dikembangkan. Energi bersih untuk ribuan tahun, lampu LED menerangi kota bawah tanah, kehidupan mulai normal kembali. Mengapa manusia baru menemukan solusi terbaik saat hampir punah? 10 tahun, renesans bawah tanah. Seni, musik, dan sastra berkembang dengan tema kegelapan dan survival. Anak-anak belajar sejarah dunia atas melalui VR. Budaya baru lahir dari puing-puing masa lalu. Bisakah keindahan tumbuh di tempat yang paling kelam? 15 tahun, konflik generasi. Generasi tua merindukan matahari, generasi muda menganggap permukaan berbahaya. Konflik ideologi, kembali ke atas versus menetap di bawah selamanya. Keluarga terpecah. Haruskah manusia melupakan masa lalu untuk bertahan hidup? 20 tahun, ekspedisi ke permukaan. Tim penjelajah naik ke permukaan dengan suite khusus. Mereka menemukan dunia beku dengan aurora abadi. Beberapa hewan kutub masih bertahan hidup. Pemandangan indah tapi mematikan. Apakah dunia yang mati bisa tetap memiliki keindahan? 25 tahun, terraform underground. Mega proyek menciptakan dom raksasa dengan ekosistem buatan. Artificial sky dengan LED, hujan buatan, angin simulator. Taman kota pertama di kedalaman 1 kilometer. Dapatkah replika alam menggantikan alam sesungguhnya? 30 tahun, Homo subterraneus. Anak-anak generasi ketiga memiliki DNA yang sangat berbeda. Mereka bisa hidup dengan oksigen minimal, makan protein serangga, dan berkomunikasi dengan ultrasonik. Pada titik mana manusia berhenti menjadi manusia? 40 tahun, sinyal dari Mars. Teleskop radio mendeteksi sinyal dari koloni Mars yang telah bertahan selama 40 tahun. Mereka meminta bantuan untuk kembali ke bumi. Reunion umat manusia lintas planet. Manakah yang masih manusia, yang di bumi atau yang di Mars? 50 tahun, penemuan mengejutkan. Probe robot menemukan bahwa matahari sebenarnya masih hidup, hanya tertutup oleh cloud kosmik raksasa yang perlahan bergeser. Dalam 10 tahun, matahari akan terlihat lagi. Haruskah mereka kembali ke permukaan atau tetap di dunia baru mereka? 55 tahun, dilema besar. Setengah populasi ingin kembali ke permukaan menunggu matahari. Setengah lagi memilih tinggal di bawah tanah yang sudah menjadi rumah. Perpecahan besar umat manusia. Bisakah dua cabang manusia hidup berdampingan? 58 tahun, matahari terbit kembali. Setelah 58 tahun, matahari perlahan muncul lagi. Permukaan mulai mencair. Orang-orang yang memilih naik ke atas menangis haru melihat cahaya. Es mulai berubah menjadi air. Apakah kebahagiaan akan sama rasanya setelah 58 tahun kegelapan? 60 tahun kemudian, twist yang menghancurkan. Generasi ketiga yang naik ke permukaan langsung mati terkena radiasi matahari. DNA mereka telah berubah sedemikian rupa sehingga sinar matahari menjadi racun mematikan. Mereka telah beradaptasi dengan kegelapan selamanya. Matahari kembali, tapi manusia sudah tidak bisa menikmatinya. Ironi terbesar, menyelamatkan diri justru merenggut kemampuan untuk kembali ke asal. Jadi,
Apakah survival sejati berarti kehilangan jati diri untuk selamanya? Saksikan bagaimana 58 tahun kegelapan mengubah DNA manusia selamanya. Adaptasi atau punah, pilihan yang menentukan masa depan spesies kita. Like jika video ini membuat Anda berpikir tentang betapa berharganya matahari dan subscribe untuk skenario apokalips lainnya yang akan mengguncang worldview Anda. Bagikan di komentar, akankah Anda memilih bertahan di bawah tanah atau kembali ke permukaan yang mematikan?